muamalah itu tidak apa-apa. Hubungan sosial itu nggak apa-apa. Kecuali terkait dengan akidah ya nggak boleh. Misalnya kita ke sana membantu, habis itu kita disiapkan makan, ya periksa dulu makanannya ini siapa yang masak, alat masaknya dari mana. Nah, untuk supaya kita nggak ragu-ragu, ya mending kita nggak usah makan di situ. Tapi ya kita sampaikan atau kita buat keadaan supaya mereka nggak tersinggung. Kan tujuan kita ke sana supaya terjalin hubungan. Nah, jangan justru terjadi ketersinggungan gitu loh. Iya. Ya udah ya Bang ya, kita cari Oten dulu ya Bang ya. Makasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibilang jangan naik dulu yang muslim. Nanti sesi curhatnya nanti teman-teman. Kita lagi cari domba yang tersesat teman-teman ya. Mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Mending tab-tab layar aja di bawah, tab-tab layar dikencengin, di share-share, diposting ulang. Jangan lupa nih love orange-nya diklik teman-teman. Love orange-nya itu ngebantu algoritma biar naik ya. Gitu teman-teman. Mohon maaf saya turunin langsung ya. Ayo buat teman-teman Ali Tank yang mau diskusi silahkan naik. Tolong bantah ini apa kaitannya perjanjian lama dengan Ali Tank ya. Ini judulnya, silahkan. Nah ini love orange-nya tolong diklik ya. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan kasiron gitu. Daripada minta naik terus curhat, saya turunin langsung. Disangkanya nanti saya nggak sopan. Padahal udah disiarkan dari tadi jangan minta naik dulu yang muslim. Biar Bang Juma diskusi dulu. Nanti kalau misalkan udah 2 jam, 3 jam, 4 jam, nah baru silahkan ya naik. Ini belum diskusi, belum apa udah diserang sama Bang Juma, saya ngepen. Bang Juma, saya dari dulu jangan dulu ya teman-teman, biarkan Oten naik dulu, biar diskusi dulu. Tapi dukungan kalian terhadap kita, masya Allah ya, masya Allah keren banget lah, keren pisan pokoknya ya. Gitu, dukung terus ya. Oke, teman-teman Kristen silahkan naik. Belum ada yang minta naik teman Kristen. Takut kayaknya lihat Gurunda ini langsung gemetaran mereka. Ya itulah yang terjadi dari beberapa hari yang lalu, Kang. Bagaimana mereka menghindari Bang Suma, jangankan jemaat biasa, pendetanya aja menghindar. Padahal barusan juga saya udah share ke berapa pendeta, 5. Ya, Bang Godwill. Selamat siang, Bang. Bang Godwill. Bang Godwill. Tegar, selamat siang. Selamat siang. Ya, Bang Godwill Muslim Kristen. Kristen, Bang. Oh, Kristen. Bang Tegar Muslim apa Kristen, Bang Tegar? Bang Tegar dibuka mute-nya, Muslim apa Kristen? 1. Bang Tegar Muslim apa Kristen? Prosetan. Apa? Prosetan. Prosetan. Bang Tegar jangan gitu ya, jangan gitu. Saya turunin, mohon maaf. Gabung live aja sama Edis TV, Bang. Edi suruh ke sini, Bang. Edi suruh ke sini, ditantang debat Hatuha sama Bang Juma di sini sekarang. Suruh ke sini, Bang. Oke. Silakan suruh ke sini. Jangankan si Edis, penatua pendeta-pendeta besar suruh ke sini. 10 pendeta sekaligus di sini nih. Ini ada 8 ruang lagi, 7 ruang lagi. 7 pendeta silakan naik semuanya. Kroyok Bang Juma, silakan. Saya nggak bakal ikut campur. Ada yang menang 1 pendeta saya kasih singa, tapi singa rohani, nggak ada duitnya. Tol, selamat siang Bang Tol. Siang. Siang. Iya, halo. Halo, Bang. Ya, Saudara Tol. Bisakah Anda membantu kami memahami masalah ini? Apa itu, Bang?
di mana kami umat Islam melihat saudara-saudara kami Kristen ini di mana-mana mengaku sebagai anak Tuhan, orang-orang yang sudah dijamin keselamatan. Ya memang mereka adalah pewaris surga dan seterusnya. Nah, hal ini sangat penting, legalitasnya itu loh, legalitas. Bisakah Anda membuktikan kepada kami, menjelaskan kepada kami keabsahan penggunaan kitabnya Yahudi di Kristen itu validasinya apa? Itu kan kitabnya Yahudi, Ya, Bang. Kok bisa ada di gereja? Silakan. Karena kalau menurut saya Bang, akar dari kekristenan itu ada di kitab Yahudi. Contohnya apa ini? Nubuat para nabi nubuat para nabi pada masa lampau yang ada di Yesaya 5 ayat 3 tentang hamba yang menderita, dan Yesaya 53. Mika 5 ayat 3. Yesaya 53. Mika 5 ayat 3 tentang kelahiran Mesias di Bethlehem. Iya, Ada itu berapa kan ayat nubuat yang saya temukan? Iya. Kalau itu Anda jadikan sebagai nubuat, itu nubuat untuk siapa, Bang? Untuk Mesias, Bang. Ya, Dan Mesias sudah digenapi oleh Kristus. Yang dijanjikan Mesias siapa? Kristus, Bang. Iya, yang dijanjikan Mesias itu umat mana? Umat Kristen. Umat Di Yahudi. mana? Pada dasarnya umat Yahudi. Oh, umat Yahudi. Berarti kalau itu nubuat, berarti itu Mesias untuk Yahudi. Yang sementara yang saya tanya, apa kaitannya? Apa validasi, legalitas standingnya gereja menggunakan kitabnya Yahudi ini itu apa? Kalau ada nubuatan 1000 nubuatan ya itu kan milik mereka. Yang saya tanya Kristen ini siapa, kok ada kok kayak seperti penumpang gelap? Maaf ya Bang, Iya. secara santai. Iya silakan. Sejarah Kristen dan sejarah Yahudi itu sangat berkaitan. Iya, mungkin maksud Anda ketika penjajahan Roma menduduki tanah Yudea, Palestina, dalam hal ini tempat kelahiran Yesus. Nah, tentang kitab nih maksud saya, tentang kitab. Apa kaitannya kitabnya Yahudi yang merupakan hukum-hukum, ketentuan yang Tuhan persiapkan untuk Bani Yakub dan tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain, seperti yang tertulis dalam Mazmur 147 nomor 19-20. Tapi kok tiba-tiba ada di gereja Katolik? Itu loh yang ingin kami tahu alasannya apa gitu loh. Oh, jadi Bang tanya Ya kan setelah kitab itu ada di gereja, ada di ya. Kenapa kitab Yahudi ada di kitab di gereja Anda, di agama Anda? Dengan adanya kitab itu di gereja Anda, maka Anda sebagai orang yang menggunakan kitab ini, ya mengaku-ngaku, oh ini kan ada di Yesaya, ini kan ada di Daniel. Ya itu kan Anda sudah mengambil kitabnya orang. Tapi yang jadi permasalahan ini, sebelum kitab itu ada di gereja, dasarnya untuk nyebrang dari Yahudi ke Kristen itu apa? Jembatannya siapa? Ya, kalau kita lihat dari jembatan yang saya maksud adalah tentang sejarahnya. Contohnya Perjanjian Lama adalah menceritakan latar belakang bagi kedatangan Mesias. Contohnya Paskah Yahudi. Ya, Mesias untuk siapa? Lukas 1 misalnya. Lukas 1 misalnya. Tuhan menentukan Yesus ini untuk menjadi raja bagi bangsa Yehuda sebagai raja selama-lamanya. Untuk Yehuda, untuk bangsa Yahudi. Tuhan menentukan Yesus sebagai raja untuk selama-lamanya bagi Yahudi. Bagi Yahudi. Ya, coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Selama-lamanya. Iya, selama-lamanya untuk Yahudi. Bentar-bentar Bang, cari Alkitab.
Kang, bisa Halo. baca enggak? Iya, iya, silakan. Ayat berapa? Ayat berapa, Bang? 33 coba. Lukas 33. Lukas 1. Atau saya bantu bacain Iya. biar nggak terjeda, dia nanti takut kelempar. Iya. Iya, soalnya Iya, Iya, iya. saya bantu bacain ya. Iya, iya. Lukas berapa Gurunda? Lukas 1:33. Lukas 1:33. Ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakob sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bang, jangan terjeda Bang, nanti kepental Bang. Itu dia menjadi raja bagi keturunan Yakub selama-lamanya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan ada nubuat untuk Yesus, yaitu untuk raja Bani Yakub. Justru itu yang kita bahas nih. Apa hubungannya nih terkait dengan kitab, dengan orang Kristen? Kristen ini kan orang luar, nggak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Kalian penumpang yang kemudian tak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Makanya hal yang mendasar, Kristen kemana-mana menjual, menjajakan, memberitakan. Kayak saya, ketika saya berdialog atau berdebat dengan Pak Bom-Bom, tiba-tiba Pak Bom-Bom, sebagaimana di dalam Alkitab firman Tuhan kita mengatakan dalam kitab Kejadian, dalam kitab Mazmur, itu rasanya saya mau muntah. Kenapa saya sedang melawan kitabnya Yahudi, bukan melawan kitabnya Kristen. Sedangkan yang saya hadapi ini orang Kristen, bukan pemilik kitab. Kok bisa-bisanya dia bahas kitabnya orang Yahudi untuk menghadapi saya? Sama seperti ketika mana ya itu sudah dinubuatkan. Lah itu kan kitab dinubuatkan untuk Yahudi. Jangankan nubuat, Yesus aja dikatakan dalam Lukas 1:33 tadi itu adalah raja bagi keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Jadi di luar Yakub tidak punya hak untuk menjadi pengikut Yesus, karena dia adalah raja hanya untuk Bani Yakub saja. Tolong hargai itu kitab, dihargai kitabnya. Makanya kita minta apa legalitasnya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Gitu saudara, penting supaya kalian tahu diri. Kok Anda menjual barang ya istilahnya barang palsu, bukan milik kalian yang kalian jajakan. Kalian ngajak kami ikut menjadi Kristus, pengikut Kristus, tapi yang kalian jual ini barang yang punya orang. Artinya kan penipuan. Itu kan penipuan, menjerat orang dengan menggunakan punya orang. Itu dulu, itu hal yang paling berat yang harus saudara-saudara Kristen selesaikan. Ya kalau tidak, orang Islam sudah cerdas. Insya Allah orang yang mengikuti diskusi-diskusi Bang Suma, mereka udah cerdas. Oh ternyata setiap orang Kristen yang naik di komalnya Bang Suma, tidak ada yang sanggup memberikan apa legalitasnya, apa pengesahannya. Kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Gak ada. Berarti selama ini Anda menggunakan kitabnya orang secara ilegal. Bang, jangan terjeda Bang Tol. Iya, iya. Ini ada Paulus Sayo. Selamat siang. Jangan terjeda ya Bang Tol ya. Biar saya bantu, saya bacain Bang. Iya, iya. Teman-teman di YouTube, selamat siang. My Lord, pelanggaran hak cipta, umat dompleng. Siapa ini? Ayo sayang kita turun. Mau kemana? Belum waktunya tidur.
Bang Sob, ada-ada aja. Ayo saudara, mungkin ada hal yang Anda temukan dari Bible yang mungkin itu diperuntukkan untuk Kristen. Atau nanti kalau hari Sabtu, hari Minggu ke gereja tanya ke pendeta coba. Nanti setelah ada jawaban dari pendeta, suruh ke sini pendetanya atau saudara, Bang Suma, saya sudah ada jawaban. Kenapa kitabnya orang Yahudi ada di gereja? Jawabannya menurut pendeta adalah supaya agama Romawi kuno itu dianggap seakan-akan dari nabi-nabi Yahudi. Nah, mungkin begitu. Mungkin begitu. Supaya 3 sembahan orang Romawi kuno ini dianggap satu. Makanya diambil kitabnya Yahudi sebagai pakaian untuk membungkus paganisme yang dianut oleh kerajaan Romawi sejak nenek moyang mereka. Begitu. Mungkin itu Paulus jawabannya. Sayo ini musim Kristen. Jadi kencang kali suaranya. Kencang, runcing. Saya jadi kaget. Setelan balap ini Gerunda. Paulus Sayo dibuka mute-nya, udah saya undang itu. Jadi di luar sana orang membahas tentang Al-Quran dengan membabi buta, membahas tentang Nabi Muhammad dengan tanpa ilmu, percuma. Kalau ternyata Kristen sendiri tidak punya hak menggunakan kitabnya Yahudi, percuma aja. Untuk apa gunakan kitabnya orang tapi ternyata nggak ada haknya. Jadi hanya ingin melancarkan aksi pengajaran tentang Kristus yang datang di padang gurun dengan mengambil kitabnya orang Yahudi supaya doktrinnya bisa cepat diterima oleh masyarakat luas. Gitu saudara. Silakan Kristen lain yang bisa menjelaskan ini, silakan. Saya ini Kristen, cuma saya undang buka mute, dia nggak mau buka mute, malah komen di bawah. Ini Bang Tol ini malah terjeda, udah dibilang saya bantu Bang, nggak usah terjeda, nanti kepental Anda. Dibuka mute-nya Paulus Sayo. Puluhan loh Gerunda Oten, tapi nggak ada yang berani naik. Itulah. Mungkin mereka gimana ya? Gimana bilangnya ya? Teman-teman Kristen silakan naik. Kita diskusi santai aja, jangan ketakutan lah. Komen pada pintar-pintar, jago-jago ngehujat. Giliran disuruh naik pada nggak mau. Jangan terjeda Bang Tol. Iya Bang. Nggak ada jawaban Bang? Ada Bang, kan Ya, Bang tadi silakan. bilang tadi Yesus yang kalau nggak salah itu di ayat yang dibacakan tadi ayat berapa ya? Lukas 1 nomor Lukas 1 33. ayat ya tentang Yesus adalah segala Yesus Bani Israel yang ya langsung ke penjelasannya ya, nggak usah
Iya. Iya, ayatnya. silakan. Yesus disebut Raja Bani Yakub karena sabar bang. Karena dia datang untuk menggenapi janji Allah kepada bangsa Israel, bang. Nah, berarti untuk Israel kan? Nah, sekarang untuk Kristennya mana? Jadi dalam hal ini abang sudah yakin bahwa Yesus datang menebus dosa. Nggak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada itu. Itu ajaran Paulus, bang. Itu ajaran Paulus. Ajaran Paulus yang diperuntukkan untuk non-Yahudi. Makanya muncul tema ini. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Katolik, Kristen? Karena penebusan dosa menggunakan darah manusia itu hanya dianut oleh ajaran Kristen. Kalau Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi, nebus dosa itu pakai darah hewan. Ya, iya ini bang, karena Yesus datang untuk menebus dosa manusia, terutama dosa dari Adam dan Hawa, keturunan manusia. Nah itu penipuan itu. Itu penipuan yang dilakukan gereja selama 2000 tahun. Kenapa? Karena tidak ada bukti di dalam kitabnya Yahudi kalau Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu kebohongan. Kebohongan yang dihembuskan oleh iblis agar manusia bisa terjerat dengan tipuannya iblis. Di mana Adam mewariskan dosa? Ada dalilnya enggak? Silakan. Itu ada di perjanjian lama tentang tentang iblis menggoda Hawa untuk makan buah yang baik dan yang buruk. Nah, maka jatuhlah itu sudah Adam dan mengalami Hawa. dosa yang namanya dosa turunan. Itu ajaran siapa? Dosa turunan itu siapa yang ngajarin? Kenapa bang? Siapa yang ngajarin tentang dosa turunan? Dosa turunan ada di Alkitab. Iya, siapa yang ngajarin? Mana ada? Di mana dituliskan itu? Di dalam Bibelnya orang Yahudi di mana tertulis? Itu kebohongan, itu fitnah sudah 2000 tahun loh itu. Tak ada satupun orang Kristen yang mampu kemudian menunjukkan itu. Karena itu hanya kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Nggak ada dalil. Itu hanya penipuan saja. Senjata iblis untuk menjerat kalian. Mana dalilnya? Dosa waris diwariskan kepada keturunannya Adam. Paling-paling Roma 5 nomor 12. Tapi itu kan bukan firman Tuhan. Itu bisikan makhluk padang gurun kepada Paulus yang mengaku Kristus di padang gurun. Yang kita minta firman Tuhannya mana? Gak ada. Jadi itu adalah kebohongan yang diajarkan selama 2000 tahun lebih. Mana dalilnya di kitabnya Yahudi dosa waris? Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, mana? Gak ada. Gak ada bang. Sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu. Itu racun. Itu racun yang mematikan akal orang Kristen. Bang Siang Kian Santang. Apa bang? Halo bang. Iya. Bang bisa bacakan Roma 5 ayat 18 sampai 19 bang. Roma itu bukan firman Tuhan, itu catatan surat Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Yang saya minta firman Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu di mana? Keimanan kekristenan bang tidak hanya di perjanjian lama, tapi perjanjian baru ketika Kristus menebus dosa manusia. Justru itu adekku, justru itu saya bertanya, apa validasinya, apa legalitas standingnya
apa dasarnya orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi, lalu mereka mengawinkan dengan surat-surat Paulus biar dianggap benar. Sedangkan kitabnya orang Yahudi tidak ada dalil firman Tuhan yang mengatakan Adam mewariskan dosa. Kalau hanya datang dari Paulus, berarti itu doktrin dogma. Mana dari Tuhannya? Ada enggak? Ada enggak dari kitab perjanjian lama ajaran itu? Enggak ada, itu karangan Paulus. Ini ada kaitan sama baptisan, Bang. Iya, tahu deh. Itu kan semua Penyucian dari diri Paulus. dari Iya, sebelum kita berkata tentang dosa waris, yang lebih dulu harus mencanangkan dosa waris itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan mencanangkan dosa waris itu kepada manusia Adam untuk keturunannya? Ada nggak dalilnya? nggak ada sih, Bang. Tapi kalau kalau Tuhan mencodongkan dosa kepada manusia, enggak. Manusia dibuat Tuhan serupa dan seperti dirinya. Itu kalau begitu mana dalilnya kita ini mewarisi dosa dari Adam? Kalau tidak ada berarti itu fitnah terhadap Adam. Berarti itu ada kebohongan yang dibuat-buat oleh gereja, memfitnah Tuhan pencipta langit dan bumi dan memfitnah Nabi Adam. Agama yang melakukan fitnahan terhadap Tuhannya ini agama apa? Malaikat tidak mungkin, hanya iblis yang bisa melakukan itu. Fitnah terhadap Tuhan itu hanya iblis yang bisa lakukan. Iblis memfitnah Tuhan kepada Adam. Ketika Iblis mengatakan, makanlah. Adam mengatakan, enggak. Kalau aku makan, aku mati hari ini juga. Iblis mengatakan, tidak. Tuhanmu itu cuma ingin mengujimu. Artinya iblis sedang memfitnah Tuhan. Nah sekarang sama seperti yang Kristen lakukan, memfitnah Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mewariskan dosa Adam kepada keturunannya. Ada enggak Tuhan berfirman seperti itu? Dosa-dosamu akan aku tanggungkan kepada keturunanmu. Ada enggak? Enggak ada. Tapi Kristen 2000 tahun telah mengatakan itu tanpa dalil. Artinya Kristen memfitnah Tuhan. Nah sekarang yang memfitnah Tuhan itu kedudukannya iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada orang yang ingin membunuhnya, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kalian ini anak-anak iblis. Berbicara terkait dengan agama keyakinan dan membawa sesuatu yang sangat prinsip, ya harus ada firman dari Tuhan. Firman dari Tuhan itu adanya di perjanjian lama menurut Yahudi. Karena kalian tidak mungkin menggunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu kalau Al-Quran. Adam setelah makan buah, Adam bertobat dan Allah menerima tobatnya. Berarti Adam kembali menjadi manusia suci. Habis itu beranak cucu. Berarti anak cucunya suci. Sedangkan di Kristen, Adam difitnah mewariskan dosa, tapi dalilnya tak ada. Berarti konsep itu dipakai untuk menipu orang lain. Bang, coba tolong bacakan Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 5, Mazmur apa? Mazmur berapa? Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 51. Kang dibuka, Kang. Ya. Saya bacain. Sesungguhnya Itu bicara mengenai pemulihan. Ya. Silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa ini? Itu berbicara tentang Daud ketika dia menghampiri Berseba. Gak ada hubungannya. Itu perbuatan Daud. Gak ada hubungannya dengan Adam. Berseba, istri bini orang, diambil sama Daud.
Itu yang dimaksud. Coba Anda baca satu perikop itu, Mazmur 51. Itu bukan berbicara mengenai dosa waris. Sama seperti ketika Anda berbicara Mazmur 58 nomor 3. Penyesat sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak dalam rahim ibunya. Bukan berarti dosa yang diwariskan kepada siapa? Kepada Adam dan keturunannya. Begitu saudara. Jadi data yang Anda bacakan itu data yang terkait dengan Nathan dan Daud dan juga Berseba. Nggak ada hubungannya dengan dosa waris. Perbanyak belajar saudara. Jangan mau ditipu. Mana dalilnya dosa waris? Aku mewariskan dosa kepada keturunanmu, itu mana dalilnya? Silakan. Ya, ini ada Ginger. Ginger dibuka mute-nya. Selamat siang Ginger. Ginger, dibuka mute-nya bro. Ini terjeda terus itu apa bersikeras, semangat cari data, ingin membantah. Enggak bang, emang jaringan. Kalau Mazmur 5 itu terkait dengan pengakuan dosa bang. Itu bukan dosa waris. Kan bang, keyakinan kekristenan itu tidak berdasarkan pada kitab perjanjian lama saja. Nah, sedangkan perjanjian baru bukan kitabnya para nabi. Itu kitabnya para wartawan. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Matius, Yohanes bukan nabi, Petrus bukan nabi, Paulus bukan nabi. Mereka menuliskan catatan-catatan mereka berdasarkan pribadi, bukan karena ilham, bukan karena wahyu dari Tuhan. Tapi mereka menerima wahyu dari Tuhan. Coba Anda tunjukkan di mana Lukas menerima wahyu, di mana dalilnya? Di mana Paulus menerima wahyu? Mereka menceritakan apa yang diajarkan Tuhan. Siapa Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang datang kepada mereka? Di mana Yesus bertemu dengan pengarang kitab saudara? Coba, di mana Yesus bertemu dengan pengarang kitab saudara? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Misalnya satu aja dulu, kepada Lukas. Apa yang Yesus ajarkan kepada Lukas? Di mana Yesus bertemu Lukas? Nggak pernah. Coba Anda baca Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 3. Apakah itu pemberitaan firman dari Yesus? Nonsen. Gak ada itu bang. Gak ada. Jangankan kitabnya Yahudi ke Kristen, kitabnya Kristen perjanjian baru ke Yesus aja gak ada hubungannya. Empat kitab kanonik dan surat-surat Paulus itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus tidak tahu kitab perjanjian baru itu. Yesus nggak tahu. Yesus tidak pernah mengenal kitab perjanjian baru itu. Nah, itulah makanya kenapa saya membawa materi ini. Apa hubungannya orang kitabnya Yahudi dengan Kristen? Nggak ada hubungannya bang. Itu hanya diambil terjemahannya untuk dijajakan supaya orang menjadi penganut agamanya orang Roma, yaitu agama Katolik. Yesus bukan orang Katolik, Yohanes Pembaptis bukan orang Katolik, Zakaria, Elisabet, Maria ibunya, Yusuf ayah tirinya bukan orang Katolik. Siapa lagi? Daud, Salomo, Musa, Abraham, Isa, Yakub bukan orang Katolik. Mereka semua adalah orang Muslim yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang datang kepada Tuhan mereka, yang datang dari Tuhan mereka. Sedangkan Kristen sekelompok manusia yang menggadaikan imannya kepada buku-buku yang tidak jelas datangnya dari mana, yang diajarkan oleh Imperium Romawi melalui kebijakan-kebijakan dan otoriter gereja Katolik pada masa itu. Nyebrang sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia menjajah. Disitulah awalnya dia ajarkan juga ajaran Kristen. Portugis masuk ke Indonesia juga mengajarkan Katolik. Jadi tidak ada benang merah.
yang dibawa, yang diusung dari ajaran para nabi-nabi Yahudi. Nggak ada. Begitu saudara, saya jadi ngantuk jadinya. Kang, saya ibadah dulu Kang, boleh Kang? Ya, siap-siap, Bun, udah siap. Ya. Saya ibadah sejenak 10 menit, 15 menit insya Allah ya. Ya. Ya, Bang Tol, udah dapat bantahannya. Bang Tol. Kan saya sudah bilang Bang, kekristenan itu tidak berpihak di satu kitab, tidak berpegang teguh